Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal malus salih lirrajulis salih amma ba'du. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Kamis siang. Untuk Kamis yang keempat adalah fikih muamalat, fikih yang membahas masalah-masalah ekonomi, keuangan, dan bisnis. Di bulan Juli saya menyampaikan kajian tentang syirkah atau kongsi atau kerjasama dalam bisnis. Bentuknya bisa koperasi, bisa CV, bisa PT. Itu di bulan Juli. Itu adalah merupakan bentuk bisnis yang dibenarkan dalam syariah dan bahkan saya katakan bagus karena ini bisa menimbulkan dan menyebabkan adanya kerjasama yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Antara yang punya modal tapi tidak bisa berbisnis dan yang bisa berbisnis tapi tidak punya modal bisa joinan, atau orang yang mau bisnis tapi modalnya kurang bisa joinan dalam bentuk syirkah atau musyarakah. Sederhananya mungkin seperti kita bikin warung atau fotokopi atau restoran milik 2 orang 3 orang. Rada modern sedikit bentuknya koperasi, dan yang paling modern bentuknya adalah PT yang TBK, perseroan terbatas yang sudah go public atau listing di bursa saham. Itu akadnya adalah musyarakah. Sehingga pada bulan berikutnya saya sudah membahas tentang jual beli saham. Kalau toh bapak-bapak, ibu-ibu di sini belum ikut jual beli saham, ya nggak apa-apa. Tetapi saya katakan jual beli saham sebenarnya bukan jual beli saham, sebenarnya musyarakah kalau bahasa fikihnya. Berkongsi dalam mendirikan suatu bisnis. Syirkah itu boleh, maka menjual belikan saham dalam bahasa Indonesia itu juga sesuatu yang boleh. Tidak ada larangan dalam Islam. Masalah adanya tipu menipu, goreng-goreng saham dan segala macam, ya namanya tipu menipu tidak hanya di dalam saham. Orang jual buah tipu menipu juga ada, yang nipu timbangan. Orang jual makanan yang menipu juga ada. Orang jual pakaian tipu menipu juga banyak. Sebenarnya tipu menipu tidak hanya ada di dalam jual beli saham, tapi jual beli barang-barang biasa juga terjadi tipu menipu. Nah, yang haramnya itu ya tipu menipunya. Kalau dikritik, kenapa saham diperbolehkan padahal banyak tipu menipunya? Lah, karena pelaku daripada pasar modal saham itu memang kebanyakannya non-muslim. Ya kalau mereka melakukan tipu menipu itu urusan mereka. Nah, kalau orang Islam mau ikut di situ, jangan ikut tipu menipu. Ya, jangan ikut menjual belikan saham-saham yang memproduksi barang-barang yang haram. Ada aturannya. Kalau kita nggak ikut ambil bagian, nanti barang-barang yang baik pun diatur oleh mereka, dibeli oleh mereka, diborong oleh mereka, kita nggak kebagian apa-apa. Sebenarnya sayang juga buat umat Islam. Karena pangsa pasarnya kira-kira transaksi saham itu satu hari 8 triliun Pak. 8 triliun kalau kita nggak ikut, ya sayang banget kan. Jadi kue perekonomian, keuntungan perdagangan ini akhirnya yang menguasai ya banyakkan mereka, bukan orang Islam. Karena orang Islam yang namanya saham itu udah takut duluan. Berikutnya itu bulan Agustus ya. Di bulan September di catatan saya buka tanya jawab umum, jadi tidak menambahkan materi baru. Ada yang nanya tentang jual beli rumah, ada yang nanya tentang pasar modal dan lain-lain. Nanti suatu saat nanti akan kita sambung dengan masalah reksadana, ya.
Kalau pasar modal ada saham, nanti ada reksadana. Kalau bisa sih saya mensarankan bapak-bapak yang berminat mengembangkan pengetahuan dalam ekonomi syariah ini, saya maaf bukan promosi, tapi platformnya ada 2. Sekali lagi saya tidak bermaksud mempromosikan, tapi ya sarananya itu. Bapak install dulu di HP aplikasi Bukalapak. Nah, aplikasi Bukalapak, terus nanti buka yang namanya Bukareksa. Bukareksa itu bukan sekarang, nanti aja, maksudnya biar Bapak siapkan dulu supaya nanti materinya bulan depannya itu nyambung. Ya, jadi di aplikasi Bukalapak nanti ada subnya namanya Bukareksa. Nanti Bapak daftar dulu, daftar nggak bayar, daftar aja. Satu lagi adalah aplikasi yang namanya Tanam Duit. Jadi ada aplikasi Tanam Duit. Nah, Bapak ngisi dulu, ngisi nggak bayar. Jadi saya bukan mempromosikan ini, tapi kayaknya sarananya memang di situ. Kalau mau mengajarkan tentang reksadana dan saham kaitannya nanti di situ dulu. Jadi saya minta tolong jamaah yang berminat mengembangkan ilmunya di bidang hal ini, fikih muamalat, nanti tolong install dulu, dicoba-coba dulu. Nanti bulan depan kita bahas tentang reksadananya. Nah, nanti Bapak kan sudah ngecek dulu, nanti tanya jawabnya enak itu, nyambung. Kalau saya sampaikan sekarang takutnya nggak nyambung. Ya, jadi reksadana nanti insya Allah bulan depan. Karena saya bulan kemarin belum berpesan kepada jamaah untuk install aplikasi Bukalapak dan Tanam Duit. Kayaknya cuma itu doang, platformnya cuma 2. Ya. Jadi saya sarankan dua-duanya. Kalau satu nanti berarti saya memihak ya. Jadi dua-duanya Bapak install. Di Bukalapak ada Bukareksa. Bukareksa itu maksudnya Bareksa. Bareksa itu agen penjual reksadana. Satu lagi adalah Tanam Duit. Itu aplikasi atau apert istilahnya, agen penjual reksadana. Hari ini di luar pasar modal, tapi masalah perbankan. Di catatan saya, mudah-mudahan tidak salah ya, saya belum pernah membahas sama sekali tentang kartu kredit di catatan saya di sini. Nah, hari ini saya mau bahas kartu kredit. Ini maaf tanggalnya sama nama masjidnya masih yang lama, nggak apa-apa ya. Tempo hari saya sampaikan di sana di Masjid Raya Bintaro Jaya, masih ada nama masjid sananya. Jadi bahas kartu kredit. Jamaah sekalian, kartu kredit itu punya 2 fungsi ya Pak ya. Fungsi pertama adalah untuk kredit. Kredit itu bahasa lainnya adalah utang. Ya. Kredit itu nama lain, bahasa awamnya adalah utang. Jadi kartu kredit, kartu untuk utang. Tapi ada fungsi kedua yang banyak orang tidak ngeh, bahwa fungsi daripada kartu kredit itu adalah alat pembayaran. Untuk membayar, bukan untuk utang sebenarnya. Ini yang orang belum terlalu ngeh, belum terlalu paham. Jadi yang namanya alat pembayaran itu bisa seperti yang dilakukan di zaman Nabi. Maaf saya contohkan, saya bawa contohnya kok. Kalau di zaman Nabi, alat pembayaran itu pakainya dinar atau dirham. Saya sudah pernah tunjukkan, tapi mungkin ada yang baru datang baru ikut kali ini ya. Kalau di zaman Nabi ya, alat untuk transaksi jual beli itu menggunakan dinar atau dirham. Dinar itu uang emas, koin bentuknya, yang ada di dalam ini. Ini kotaknya aja buat pengaman, karena saya cuma punya satu doang Pak ya. Jangan cegat saya, ini cuma satu doang saya ya. Buat peraga doang. Yang kuning tengah ini adalah emas 22 karat dalam bentuk koin. Beratnya adalah 4,25 gram. Itu yang namanya dinar. Kalau harganya waktu saya beli udah lama, tahun 2010 harganya 1.736.000. 1.736.000. Nah, betulnya cuma gini doang nih Pak. Ya. Lumayan kalau punya 100 keping Pak. Saya yang punyanya cuma satu doang saya ya. Hari ini harganya sudah sekitar 2,5 juta ya. 2.600 atau 2.700 harganya.
Lumayan, kalau dulu misalnya punya 100 keping, hari ini udah kaya ini Pak ya. Sayang punyanya saya cuma satu ini. Ini adalah alat pembayaran yang ada di zaman Nabi, namanya dinar atau dirham. Kaitannya apa ini dengan kartu kredit nanti Pak, saya tunjukkan. Ya. Nah, kalau dirham ini dari perak. Kalau dirham ini dari perak, sama aja bentuknya koinnya, ya, cuman ini dari perak. Kalau dirupiahin cuman sekitar 70.000. Ya, 70.000. Pak, ini produk resmi loh Pak ya. Ini produk dari negara Indonesia. Dari Antam nih, dari BUMN ya. Dari BUMN ini belinya di Antam. Belinya di Antam. Produksinya produksi dari Antam. Ya, Bapak mau beli di tempat lain mungkin bisa. Tapi produsennya itu adalah Antam. Jadi resmi. Cuman di Indonesia sekarang sudah tidak boleh dinar dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi merujuk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia transaksi itu ya menggunakan rupiah. Nah, penekanan saya adalah dinar dan dirham itu alat pembayaran. Rupiah itu juga alat pembayaran yang tidak ada di zaman Nabi. Kartu kredit itu juga punya fungsi sebagai alat pembayaran. Jadi bukan hanya alat utang. Ini yang saya mau tekankan. Ini saya nggak bisa buat diskusi tanya jawab yang di pertanyaan pembuka ini Pak ya. Bapak, kalau cuma di Indonesia saja mungkin kartu kredit nggak terlalu penting. Saya juga kali ini tidak bermaksud menyarankan, memerintahkan dan mempromosikan supaya bapak-bapak pakai kartu kredit, bukan. Tapi bagaimana pandangan Islam tentang kartu kredit, dan jika bapak harus menggunakan kartu kredit, bagaimana caranya supaya bapak tidak terjebak ke dalam transaksi yang haram. Nah, itu arahnya ke sana Pak ya. Jadi tolong jangan salah paham. Setelah materi ini jangan rame-rame nanti pada punya kartu kredit semua. Tapi saya mau mengajarkan hukum kartu kredit itu bagaimana, dan jika bapak termasuk orang yang membutuhkan kartu kredit, strateginya, caranya bagaimana supaya bapak tidak kena dosa itu. Saya pribadi sangat repot kalau nggak boleh pakai kartu kredit Pak. Misalnya pekan kemarin saya ada perjalanan ke 3 negara Pak, ke 3 negara dalam 1 pekan. Kalau setiap negara tuh saya harus nukar uang Pak, itu repot. Kadang uang itu lebih, kadang kurang. Kalau lebih, misalnya kita punya rupiah, anggap saja pertama kemarin ke Singapura, tuker duit ke Singapura. Kalau tuker itu Pak ya, kan ada spreadnya, ada jaraknya. Kita mau tukar banyak apa sedikit? Kalau sedikit takut kurang. Tadi saudara kelaparan, nggak bisa kerja, ya kan? Kalau kelebihan, nanti jadi duit Singapura itu gimana? Ditukar ke rupiah lagi, kita rugi 2 kali Pak, kena spread selisih 2 kali kan? Selisih kurs 2 kali. Kalau beli sedikit, khawatir kurang. Kalau beli banyak, kalau lebih sayang juga. Pergi ke negara berikutnya saya harus ganti lagi. Pergi ke berikutnya ganti lagi. Ya. Itu merepotkan. Nah, dengan kartu kredit kita bisa nuker sedikit saja. Kalau transaksi recehan, ya kita bisa pakai uang itu. Tapi kalau yang transaksi gedean, udah tinggal gesek kartu kredit, itu bisa dipakai di mana aja di seluruh dunia. Nah, itu di antara fungsi daripada kartu kredit adalah sebagai alat pembayaran yang memudahkan. Nah, sekarang bagaimana gitu kira-kira pandangan Islam? Saya masuk ke sini, pengantar. Kalau ini tadi gini, bagaimana cara jual beli zaman Rasulullah, apa alat pembayaran yang digunakan? Jadi saya jelaskan, alat pembayaran di zaman Nabi adalah dinar atau dirham. Sekarang kita menggunakan rupiah. Menggunakan rupiah boleh nggak Pak? Halal apa haram? Halal apa haram? Pakai real, halal apa haram? Zaman Nabi ada real nggak? Zaman Nabi ada dolar nggak? Nggak ada kan? Nggak ada semua. Tapi ada nggak ulama yang mengharamkan nggak boleh jual beli pakai real, nggak boleh jual beli pakai dolar, nggak boleh jual beli pakai rupiah, harus pakai dinar? Ada yang begitu nggak Pak pendapat? Nggak ada kan? Semua saat ini sepakat boleh menggunakan mata uang, rupiah, dolar, real, terserah. Nah, saya sekali lagi mau mengajarkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semua. Kalau memang Bapak menggunakan kartu kredit, jadikanlah kartu kredit itu sebagai alat untuk pembayaran.
Kalau untuk utang gimana? Kan saya sudah sampaikan, utang itu yang cocok cuma dua. Untuk beli rumah sama untuk apa? Lupa gak? Utang itu yang benar, yang cocok hanya untuk dua. Satu untuk beli rumah, yang kedua untuk apa Pak? Wah, kendaraan. Justru pesan saya jangan pernah utang untuk beli kendaraan Pak. Untuk usaha. Utang itu cuma untuk dua Pak yang cocok secara ilmu keuangan. Untuk mengembangkan usaha atau untuk beli rumah. Jangan pernah utang untuk beli motor. Kemarin ada yang nanya soalnya jamaahnya. Gimana Ustaz? Istri saya maunya motor baru katanya. Jangan kasih penjelasan pada istri. Saya nggak sebutin namanya aja, dia nanya ya. Istri saya maunya motor baru Ustaz. Kasih tahu Pak, beli motor baru tuh repot bilang. Satu, Bapak beli belum ada apa namanya? Plat nomornya. Jadi nunggu kan? Yang kedua, kalau motor baru parkirnya susah. Kenapa Pak? Susahnya Pak? Takut hilang ya kan? Banyak maling yang mengincar. Ya. Kalau perempuan naik motor baru di tempat yang sepi, ada ancaman lagi, ancaman apa Pak? Nah, begal, lebih berbahaya. Tapi ini walaupun kelihatannya saya canda, tapi serius, itu yang saya gunakan dalam hidup saya. Saya nggak pernah mau belikan motor baru buat istri saya. Bukan karena saya nggak sayang sama istri saya, justru karena sayang. Ya. Tapi kalau motornya biasa-biasa aja, udah orang nggak tertarik Pak. Orang nggak tertarik, lebih aman. Secara ilmu keuangan juga jauh banget selisih antara motor baru dengan motor second. Apalagi Bapak beli motor baru ngutang. Waduh, motor yang harganya cuma 15 juta, Bapak bayar berapa? Tuh, 20 lebih kan? Padahal Bapak beli secondnya cuma berapa? Paling 10 jutaan Pak. 11-12 deh paling kalau mahal-mahalnya. Maka kalau motor, kendaraan jangan pernah beli utang. Serius nih Pak. Utang itu cocoknya hanya untuk beli rumah sama mengembangkan usaha. Menggunakan kartu kredit untuk beli rumah nggak cukup, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi kalau Bapak menggunakan kartu kredit untuk dagang, itu bisa. Itu bisa. Saya dulu ketika saya belum benar-benar nggak punya modal saya itu kartu kredit. Modal saya itu kartu kredit. Jadi saya belanja ke toko yang besar biasanya mau terima kartu kredit, ya kan Pak? Saya belanja pakai kartu kredit. Belum punya duit. Ya, kartu kredit itu satu kartu bisa sampai 100 juta Pak. Tergantung Bapak caranya gimana. Nah, setelah kita punya barang kita jual. Jualnya eceran. Jual eceran bayarnya cash. Dapatlah saya uang cash. Udah dapat uang cash, yang kira-kira dagangnya saya dulu sih barang kelontong ya Pak ya. 1 bulan udah laku. Udah dapat duit kan Pak? Duitnya buat apa? Buat apa Pak? Buat bayar kartu kreditnya. Buat bayar kartu kreditnya. Lebihnya buat makan. Untungnya buat makan. Nah itu yang saya maksudkan, menggunakan kartu kredit untuk alat pembayaran. Untuk kalau memang harus terpaksa untuk utang, utangnya utang untuk usaha. Jangan untuk beli motor, jangan untuk beli gadget, jangan ya. Baik. Dalam prakteknya kartu kredit termasuk salah satu hal yang merubah pandangan orang tentang hutang. Dahulu orang yang berhutang identik dengan miskin. Kan tadi saya bilang bisa untuk alat pembayaran, bisa untuk utang. Ya. Tapi orang kenalnya kartu kredit itu untuk utang. Nah, dan paradigma tentang utang melalui kartu kredit itu berubah. Dulu kalau orang utang malu, orang yang utang kesannya miskin. Tapi sekarang orang kalau di dompetnya punya kartu kredit banyak, kelihatannya apa Pak? Keren, kayak saya ini Pak ya. Ini kartu ini Pak ya. Tapi bukan semuanya kartu kredit, ini macam-macam. Ini kan ada dinar kan, ada dirham, ada kartu NPWP Pak. Bayar pajak ya. Ada kartu yang lainnya juga ya, ada kartu yang lainnya. Enggak semuanya kartu kredit tidak, tapi ada lah ya. Nah, dengan kartu kredit orang memegang kartu kredit itu enggak malu Pak. Walaupun kartu kredit umumnya saya katakan orang punya kartu kredit berarti dia punya utang, tapi enggak malu. Malah banyak orang semakin banyak kartu kredit semakin keren. Di bandara pun juga begitu. Orang justru dihargai yang punya kartu kredit. Yang kreditnya gede-gede, yang utangnya banyak-banyak lebih dihargai. Boleh makan gratis,
boleh minum gratis. Masuk ke mana? Masuk ke Long. Gratis apa bayar Pak? Kalau punya kartu kredit yang platinum itu? Gratis. Bapak yang nggak punya kartu kredit masuk ke Long bayar berapa? 150.000. Ya, yang punya utang tuh malah dihargai Pak. Yang punya utang tuh malah dihargai. Ya. Khusus pemegang kartu kredit A, khusus pemegang kartu kredit B, gratis di Long Bandara ya. Kalau di Long Bandara kan ruang tunggunya keren, makan minum gratis, sholat juga enak, ya kan? Ini paradigma yang aneh memang, tapi nyatanya seperti itu. Ya. Nah, saya mau sampaikan juga bahwa selain kartu kredit CC ini maksudnya kredit card ya, selain kartu kredit konvensional, ada juga kartu kredit syariah yang dalam bahasa di MUI itu istilahnya syariah card. Saya punya satu-satu semua Pak, saya kasih contoh ya Bapak ya. Contoh. Jadi ada kartu kredit syariah tuh ada. Kartunya gimana? Sama aja. Sama aja. Kalau bentuk kartunya nggak ada bedanya. Cuma di sini ada logo syariahnya aja, ada tulisan syariahnya. Saya punya satu doang ya. Yang konvensional saya punya satu. Yang namanya ngajar Pak Guru ya, dosen ya harus punya contohnya semua ya kan. Saya punya semua tapi satu-satu semua nih ya. Tapi alhamdulillah saya cobain banyak kartu kredit. Lebih dari 15 kartu kredit saya coba. Tapi untuk ilmu, supaya saya tahu. Jadi kalau saya ngajar, orang nanya saya ngerti. Tapi yang saya punya, yang saya masih fungsikan cuma satu ini aja. Tapi bekasnya banyak banget. 15. Saya aktifkan semua. Jadi supaya tahu itu maksudnya. Ya, bank A, bank B, bank C, bank D, tahu semua deh, cobain semua. Nah, saya sisain cuma satu aja yang untuk digunakan. Jadi ada yang konvensional, ada yang syariah. Nah, jadi yang saya tekankan di sini adalah, Pak, ada loh Pak, kartu kredit syariah itu ada. Nah, itu yang mau saya tekankan. Baik. Pada umumnya, pemegang kartu kredit menggunakan kartu kredit sesuai dengan namanya, yaitu alat untuk mendapatkan kredit atau hutang. Baik utang melalui pembelanjaan atau utang dalam bentuk tarik tunai di ATM. Jadi, kartu kredit ini, bagi yang belum punya kartu kredit Pak ya, saya kasih tahu, yang punya kartu kredit, walaupun saya di bank itu nggak ada uang, di bank saya nggak ada uang, nggak ada rekening tabungan, saya bisa narik uang dengan kartu ini di negara mana saja. Saya kemarin bener-bener kehabisan duit Pak, di Makau ya. Di Makau itu Cina Laut sana ya, di sebelahnya Hong Kong sana. Waduh, duit habis Pak, karena ternyata biaya hidupnya mahal, nggak sesuai dengan budget perusahaan. Kurang, gimana? Ya mau nggak harus tarik duit, nggak bawa uang. Ya pakailah kartu kredit. Yang bisa bayar pakai kartu kredit, saya bayar pakai kartu kredit. Yang nggak bisa harus tarik tunai. Ya. Jadi walaupun nggak ada uangnya saya bisa tarik tunai, itu kelebihannya. Itu kelebihan kartu kredit. Ya. Nah, jadi utangnya bisa utang berbelanja. Saya nginep di hotel, duitnya kurang Pak, pakai kartu kredit, ya kan? Saya pas mau beli sesuatu, duitnya nggak ada, ya saya pakai kartu kredit. Itu kan berarti utang dua ya. Nah, tapi saya katakan, bagaimana merubah hutang tidak menjadi hutang, supaya tidak jadi hutang. Nah, itu nanti ya. Jadi baik melalui pembelanjaan atau tarik tunai. Tetapi kartu kredit juga dapat difungsikan sebagai alat pembayaran modern yang tujuannya bukan hutang, tetapi hanya untuk kemudahan bertransaksi dalam bisnis, khususnya bisnis online, transaksi internasional, dan ketika seseorang dalam keadaan darurat. Saya pernah mengalami kondisi darurat. Anak saya sakit, jatuh, ya, terus sadarkan diri. Mau nggak mau harus masuk rumah sakit. Dah, pertolongan pertama baru ternyata Pak, itu udah lama dulu Pak. Suruh bayar DP-nya 5 juta. Waktu itu terus terang saya, duit 5 juta buat saya itu berat banget itu Pak. Duit DP 5 juta masuk rumah sakit. Waduh, nggak punya. Kartu kredit bisa? Bisa. Ya dah, masukin aja kartu kredit. Yang penting anak saya selamat dulu deh ya. Jatuh harus ditolong, wah udah pingsan ya. Dan kejang-kejang dan udah ngeri kalau ngeliat ini ya. Yang penting tertolong dulu anak saya selamat ya. Urusan bayarnya nanti gimana, yang penting selamatin dulu ya. Tapi saya sudah tertolong dengan kartu kredit itu. Ya, masuk rumah sakit saya juga di Bogor loh Pak, bukan di Jakarta tuh Pak. Kalau di Jakarta nggak tahu berapa tuh ya. Belum ada BPJS waktu itu ya. Ini maksud saya dalam kondisi darurat ya. Nah, kartu kredit dapat berfungsi memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha, pinjaman jangka pendek tanpa bunga. Yang tadi saya katakan, saya dagang nggak punya duit, belanja dengan kartu kredit.
Terus barangnya udah laku, saya dapat uang tunai. Uang tunainya buat bayar kartu kredit. Nah, saya mau tanya Pak, kartu kredit itu Bapak boleh utang berapa lama Pak? Berapa? Sebulan kira-kira, betul. Nah, kalau Bapak mau lebih teliti, itu bisa sekitar 45 hari Pak. Contoh ini, kartu kredit ini cetak tagihannya tanggal 10. Pembayarannya tiap tanggal 30 maksimal. Artinya begini, ini tanggal berapa ini Pak? 24 ya. 24 ini masa saya bayar. Tapi saya akan ditagih semua transaksi saya pada tanggal 10. Nah, kalau Bapak pinter niatnya mau dagang, lakukan transaksi jangan hari ini. Kalau Bapak transaksi hari ini udah tanggal 24, tanggal 10 udah ditagih Pak. Karena dicetaknya tanggal 10, Bapak transaksi, ini kalau dagang loh ya, Bapak transaksi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, sampai tanggal 15. Tanggal 15 bulan November Bapak transaksi, ditagihnya kapan? 10 Desember. Paham Pak ya? Tanggal 15 November Bapak transaksi, tanggal 10 Desember baru ditagih. Dan Bapak boleh bayar maksimal tanggal 30 Desember. Jadi dari 15 November sampai 30 Desember berapa hari Pak? Berapa hari? 45 hari. 45 hari itu Bapak kena bunga enggak? Kena bunga enggak? Halo? Enggak kena bunga Pak. Itu yang saya maksudkan. Jadi sebenarnya ini bukan untuk utang. Ini kelihatannya utang tapi bukan utang. Bagaimana transaksi-transaksi saya dalam 1 bulan dikumpulkan, ditagih pada tanggal 10. Dicatetin semua oleh bank, baru ditagih tanggal 10. Kalau pas udah ditagih, ya saya bayar. Sama dengan tidak utang. Hanya menjumlah aja dulu. Hakikatnya ya utang, tapi kayak bukan utang. Kenapa? Bank tidak mengenakan apapun kepada diri kita. Jadi kita bisa manfaatkan 45 hari Pak. Buat modal lumayan Pak. Kalau Bapak pakai fintech, pinjol, tahu pinjol? Bukan pinjol, bukan. Oh, pinjol. Pinjaman online. 45 hari Bapak kena bunga berapa? Kalau lihat pinjol. Pinjol itu ketentuan dari OJK, bunganya maksimal adalah 0,8% per hari. Ya, 0,8% per hari. Ya kira-kira sih pasarannya sekitar 0,5% per hari. 1 bulan itu, ya kalau pinjol itu udah 20% Pak. 20-25 gitu pasarannya. Bapak pakai kartu kredit sebenarnya nggak perlu bayar bunga. Ya, jadi asal tahu caranya. Oke, bagaimana hukum kartu kredit? Oke, hukum kartu kredit konvensional pada dasarnya adalah haram. Loh, kok haram? Maka dari awal tadi saya bilang, saya tidak mempromosikan dan tidak menyuruh Bapak menggunakan kartu kredit. Tapi kalau Bapak harus menggunakan kartu kredit, gimana caranya? Tadi saya bilang, konsep dasarnya kartu kredit konvensional haram. Haramnya apa? Karena dalam kartu kredit itu umumnya akan ada bunga. 1, bunga kalau Bapak bayar terlambat. 2, bunga kalau Bapak merubah pembayaran menjadi cicilan. Transaksi 1 bulan 10 juta, oleh bank dibilang, Pak nggak usah dibayar tunai Pak, bayar aja 10%. Memang suratnya ada, bayar 10% saja. Boleh, transaksi 10 juta Bapak bayar 1 juta boleh. Sisanya utang. Tapi dia minta bunga. Dan bunga kartu kredit itu berapa Pak? 2,9% per bulan. Artinya sekitar 35% per tahun loh Pak. Bapak kalau